Adegan selanjutnya memperlihatkan seorang pendeta yang merupakan sahabat John sedang menghampiri mayat Isabel. Lalu ia terlihat memegang simbol yang ada di tangan Isabel, dan anehnya, seketika simbol itu hilang dan membuat si pendeta tumbang dan terjatuh. Entah apa yang sebenarnya terjadi, sehingga membuat si pendeta tiba-tiba merasa kehausan dan langsung menuju sebuah tempat yang menyediakan banyak minuman. Namun anehnya, minuman tersebut tidak dapat diminumnya dan seolah menolak untuk diminum. Hingga akhirnya, pendeta itu pun ambruk dan menemui ajalnya. Scene selanjutnya memperlihatkan John dan Angela yang sedang makan di sebuah restoran. John menceritakan asal-usulnya, di mana sejak kecil ia sudah memiliki kemampuan untuk melihat benda tak kasat mata. Hal itu pun membuatnya merasa menderita hingga ia pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri. Sempat dinyatakan meninggal selama kurang lebih 2 menit, John ternyata berada di neraka, di mana 2 menit yang ada di dunia sama dengan selamanya di neraka. Tak lama kemudian Angela mendapat kabar sebuah kejadian telah terjadi di sebuah minimarket, sehingga membuatnya memutuskan untuk mendatangi tempat kejadian itu bersama John. Dan ternyata yang mereka temukan adalah pendeta itu. John melihat simbol di tangan pendeta itu yang ternyata sama dengan simbol yang ada pada tangan Isabel. Mereka pun merasa curiga dengan adanya keterkaitan antara Isabel dan kejadian tersebut. Mereka berdua pun pergi ke kamar Isabel untuk memeriksa, hingga akhirnya Angela jujur mengatakan bahwa alasan Isabel dibawa ke rumah sakit jiwa adalah karena sering melihat benda-benda gaib dan juga mendengar bisikan yang sangat aneh di kepalanya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ternyata Isabel memiliki kemampuan yang sama seperti John, yaitu mampu melihat dan berinteraksi dengan benda-benda gaib. Dengan berpegangan simbol itu sebagai petunjuk, John lantas menghubungi seorang tim analisis dunia gaib yang kebetulan temannya sendiri, di mana pria itu mengatakan bahwa simbol itu adalah simbol dari putra kandung sang raja iblis yang bernama Momon. Hal itu pun membuat John sangat terkejut. Sejauh film ini saya ceritakan, dapat dipastikan bahwa Manuel, Isabel, dan sang pendeta itu mengalami penyebab kematian yang hampir sama, dan berkaitan dengan Mammon yang sebentar lagi turun dan menguasai bumi manusia. Naasnya si pria itu mengalami kematian yang sama seperti pendeta tadi. Pria ini mati secara misterius dan matanya mengeluarkan lebah. Hingga ketika John di sana, tubuh pria itu sudah penuh dikerubungi oleh lebah. Setelah banyaknya kejadian mistis yang telah terjadi, Angela pun mengaku bahwa ia juga bisa melihat hal-hal gaib seperti Isabel. Bahkan ia sering melihat sosok perempuan cenayang, di mana pada akhirnya ia memutuskan untuk berhenti percaya dengan hal mistis dan kemampuan itu pun semakin hilang seiring berjalannya waktu. Namun sekarang Angela ingin kemampuan itu kembali dan ia ingin mengungkap kasus kematian Isabel. Untuk itu John pun membantunya untuk membuka mata batinnya kembali dengan cara merendamnya di dalam air dan membuatnya sekarat. Ketika tetesan air berhenti, kemampuan Angela kembali di mana ia langsung bisa mengetahui bahwa teman-temannya telah dibunuh oleh makhluk campuran iblis dan manusia. Hingga ketika mereka menemukan koin di lantai, John menyadari bahwa koin itu adalah milik si Balthazar yang merupakan manusia setengah iblis. Merasa tidak terima temannya dibunuh, John pun lantas mempersiapkan senjatanya dan seketika ia berubah menjadi The Boogeyman. Ia pun lalu mendatangi Balthazar dan langsung meledakkannya. Balthazar pun terlihat geli karena iblis terbuat dari api. John menyiramnya dengan air suci sehingga membuat wujud aslinya muncul, lalu disusul terjadinya perkelahian di antara mereka dan membuat John terdesak. Namun dengan kenakal berbentuk salib, akhirnya John mampu mengalahkan Balthazar. John lantas bertanya bagaimana cara Mammon bisa menyeberang ke dunia. Setelah John memaksa, Balthazar akhirnya mengatakan bahwa Spear of Destiny adalah tiketnya, di mana tombak itu sedang dibawa oleh Manuel menuju Amerika. John pun membunuh Balthazar dan mengajak Angela pergi dari sana. Tak lama kemudian, Angela merasakan sesuatu yang aneh dan tiba-tiba suatu kekuatan hebat terlihat menarik Angela ke belakang.
Kekuatan itu ternyata adalah Mamun si anak Raja Iblis yang ternyata telah sampai di Amerika. John pun kehilangan Angela. Dengan segera John pergi menemui Midnight dan meminta bantuan. John meminta izin untuk menggunakan kursi dimensi untuk mengetahui keberadaan Mamun yang telah membawa Angela. Kursi itu pun akhirnya dapat membantu John untuk pergi ke dalam ruang dan dimensi yang berbeda, di mana ia berkelana di dalam dunia 5 dimensi, hingga akhirnya ia menemukan Angela bersama manusia setengah iblis, dan Mamun sedang berada di dalam tubuh Manuel. Berbekal jimat yang telah dilelehkan dan dijadikan peluru oleh Chas, John pun lantas pergi menuju tempat Angela untuk menyelamatkannya dari Mamun dan mencegah Mamun untuk bangkit ke dunia. Setibanya di tempat itu, Chas pun meletakkan sebuah jimat yang bisa merubah air menjadi suci. Di sisi lain, John segera mengikuti para pengikut Mamun dan mengatakan bahwa dirinya akan mendeportasi mereka semua ke neraka dengan menyiramkan air suci pada mereka. John pun menjadi brutal dan ia menembak semua manusia setengah iblis itu hingga ketika ia tersedak, Chas datang menyelamatkannya. Sementara itu Angela telah dirasuki oleh Mamun setelah ia berpindah dari tubuh Manuel. Hingga ketika John menghampiri Angela, John pun langsung diserang. Namun setelah John membacakan mantra dengan dibantu oleh Chas, ia pun berhasil menyelamatkan Angela. Namun tak disangka, Chas tiba-tiba ditarik oleh Mamun dan dibanting beberapa kali hingga ia tewas seketika. Melihat semua orang terdekatnya mati, John memutuskan untuk memanggil Gabriel dengan menyatukan kedua tangannya. Hingga akhirnya Gabriel muncul dan John langsung meminta bantuan padanya. John meminta Gabriel untuk menghentikan Mamun agar bisa menyelamatkan Angela. Namun Gabriel merasa acuh karena ia merasa ia tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal itu. Ia lalu meniup John hingga membuatnya tersungkur dan malah berniat untuk membebaskan Mamun dan membiarkannya bangkit ke dunia. Hal itu dilakukannya agar umat manusia berdoa kepada Tuhan dan mendapat pengampunan darinya atas kesadaran diri sendiri. John sendiri terlihat sedang berdoa, namun karena ia merasa tidak ada jawaban, ia pun menyayat tangannya. Karena ia ingin sekarat dan ia tahu bahwa ia akan dijemput langsung oleh penguasa neraka, yaitu Lucifer. Dalam film ini, sosok Lucifer sendiri digambarkan sebagai seorang pria Raja Iblis berpakaian putih namun tidak menyeramkan. Kedatangan Lucifer ternyata membuat waktu seketika berhenti, di mana ia merasa mendapatkan perhormatan karena bisa membawa John ke neraka. Namun perasaan terhormat itu seketika hancur ketika ia mengetahui Mamun, anaknya akan bangkit dan menguasai dunia. Di mana ia tahu bahwa hal itu tentunya melanggar hukum Tuhan dan membuat Lucifer terlihat sangat marah. Kemudian Lucifer menghampiri Angela di mana ia mengembalikan Angela ke neraka, serta Gabriel menyadari Lucifer di situ. Ia berniat untuk memukulnya. Namun Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi karena merasa Gabriel sudah sungguh keterlaluan. Gabriel pun kehilangan sayap dan cahaya Tuhannya sehingga membuatnya menjadi manusia biasa. Lucifer pun kembali ke John dan bertanya padanya tentang balasan apa yang ia inginkan. Namun John hanya meminta agar Isabel dikembalikan ke surga dan ia rela berkorban dengan dibawa ke neraka. Tak disangka tiba-tiba tubuh John menjadi sangat berat sehingga membuat lantainya retak dan muncullah cahaya ketuhanan yang menyatakan bahwa John pantas untuk berada di surga. Lucifer pun merasa tidak terima dan mencoba mencegahnya dengan cara menghidupkannya kembali dan menghilangkan kanker yang diidap oleh John. Hal ini dilakukannya agar John mempunyai kesempatan lain untuk mengambil jiwanya kembali ketika dia membuat kesalahan lagi. Setelah John kembali, ia pun mengambil tombak takdir atau Spear of Destiny dan memukul Gabriel yang telah menjadi manusia biasa. Ia pun lantas pergi bersama Angela dan meminta Angela yang menyimpan tombak takdir itu. Mengetahui kankernya telah hilang, akhirnya John pun memutuskan untuk menghentikan kebiasaan merokoknya dan ia pergi ke New York. Di sana ia bergabung dalam kelompok The Continental.